Kampanye separatisme Papua Merdeka, siapkan kesebelasan ikut Piala Dunia. Selain perjuangan bersenjata, usaha untuk mengkampanyekan berdirinya negara Papua Barat ke tingkat global juga dilakukan dengan berpartisipasi di forum internasional. Bahkan para aktivis kemerdekaan juga ikut dalam kompetisi sepak bola internasional. Para perjuang kemerdekaan Papua atau Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka saat ini tengah menyiapkan tim kesebelasan untuk mengikuti berbagai turnamen sepak bola internasional. Salah satunya targetnya tim sepak bola negara Papua Barat atau West Papua Football Association. Ini akan mengikuti laga sepak bola Piala Dunia Afrika mendatang. Saat ini, tim kesebelasan ini sedang menjalani latihan serius di luar negeri. Negara kami, West Papua, sudah pasti akan ikut Piala Dunia di Afrika. Kami sudah mendapatkan sinyal dari panitia, dalam hal ini Konfederasi Asosiasi Sepak Bola Independen, bahwa kami bisa ikut dan kami juga sudah mendaftar, kata Taritari Yukaiwana Karoba, anggota dari Papua Nugini, kepada Gatra.com lewat sambungan telepon internasional. Dia menyebutkan ada 2 tim yang dipersiapkan untuk mengikuti acara akbar ini, satu di Melbourne, Australia, dan satu lagi di Belanda. Dari 2 tim ini akan dipilih 18 pemain perwakilan negara Papua Barat. Pemain 2 tim kesebelasan ini anak asli Papua. Keduanya akan dipertemukan bertanding. Dari situ akan dipilih pemain terbaik mewakili negara Papua Barat, kata Tari. Tari menegaskan kesebelasan negara Papua Barat yakni West Papua Football Association harus berkompetisi melawan 3 tim lainnya dari negara di wilayah Oseania untuk mengamankan 1 tiket yang tersedia untuk melaju ke babak berikutnya. Walau tidak memiliki target untuk meraih juara, namun tim kami berjuang. Karena negara kami, Papua Barat, baru pertama kali diikutsertakan dalam Piala Dunia. Keikutsertaan kami tentunya sangat mengutamakan atau menguntungkan dari sisi politik. Karena itu Indonesia harus tahu diri, segera beri referendum seperti Timur Timur dulu, tegasnya. Dia kembali menyatakan keikutsertaan tim sepak bola West Papua Football Association negara Papua Barat telah membuat para pejuang pembebasan percaya diri. Walaupun Indonesia ngotot bertahan, namun keikutsertaan tim kami ini menjadi sebuah senjata yang kuat dan tepat bagi mereka yang berkampanye untuk provinsi yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, ungkap Tari. Tim sepak bola negara Papua menurut Tari juga sudah beberapa kali berlaga mewakili negaranya di Papua Nugini dan Vanuatu dalam bertanding tidak resmi. Namun untuk Piala Dunia Afrika mendatang, kesebelasan negara Papua Barat yang pertama kalinya secara resmi diakui dan ikut serta berlaga, katanya. Seperti yang diketahui, Konfederasi Asosiasi Sepak Bola Independen atau KONIFA adalah federasi sepak bola untuk semua asosiasi di luar FIFA. Ini adalah organisasi nirlaba global yang mendukung perwakilan tim sepak bola internasional dari berbagai negara de facto kawasan, masyarakat minoritas, dan wilayah terisolasir olahraga. KONIFA didirikan pada 7 Juni 2013 dan menyelenggarakan Piala Dunia Sepak Bola pertama pada bulan Juni 2014 di Östersund, Swedia. New Guinea Rat Mipago gelar sidang pleno 1 dan nyatakan 13 sikap. New Guinea Rat fraksi wilayah Mipago menggelar sidang pleno ke-1 di salah satu tempat di Kabupaten Dugiai, Papua. Kegiatan ini dilangsungkan 2 hari berturut-turut. Agus Tebai, Ketua NGR fraksi Mipago, melalui rilis kepada Suara Papua pada Minggu mengatakan sidang pleno ke-1 digelar untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam tubuh lembaga NGR fraksi Mipago seperti juga sudah dan juga sedang dilakukan di seluruh tanah air West Papua. Jadi langkah ini merupakan keinginan luhur bangsa Papua untuk melahirkan kesadaran nasional masyarakat pribumi Papua, merasa terkait dan juga menyatukan diri dalam suatu sistem perjuangan yang terorganisasi dalam organisasi politik perjuangan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa dan rakyat pribumi Papua untuk melepaskan diri dari pemerintah Republik Indonesia, ucapnya. Dia menjelaskan, dengan nama Parlemen Nasional West Papua, New Guinea Rat telah dihidupkan kembali oleh bangsa Papua sebagai lembaga representatif politik bangsa Papua yang bertanggung jawab penuh memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua yang berpemerintahan negara sendiri. Dalam perjalanan perjuangannya, bangsa Papua telah mengendalikan nama New Guinea Rat dalam konferensi nasional kedua Parlemen Nasional West Papua. Wilayah Lapago, West Papua, dan mendomisionerkan kepemimpinan lama seperti memilih pemimpin nasional New Guinea Rat baru.
Tujuan dari dikembalikannya nama Nui Gueniarat untuk mendapatkan kembali hak politik bangsa Papua, penduduk teritori bekas koloni Netherlands New Guinea yang telah dirampas oleh kekuasaan pemerintah asing Republik Indonesia, jelasnya. Lanjut dijelaskan, soal hak penentuan nasib sendiri merupakan unsur hak asasi manusia dan patut dihormati oleh setiap bangsa dan setiap negara di dunia. Hal penduduk pribumi Papua adalah bangsa Papua yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Perjuangan menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua didasarkan pada standar hak asasi manusia, demokrasi, prinsip-prinsip hukum internasional, dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jackson Gobay, Sekretaris NGR Fraksi Mipago, menyebutkan pihaknya sebagai lembaga representatif politik bangsa Papua. Kegiatan yang digelar telah berjalan baik, aman, dan juga lancar. Adapun melalui sidang pleno ke-1, NGR Fraksi Mipago menyatakan 13 sikap yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Papua sudah merdeka dan berdaulat sejak sepenuhnya pada 1 Desember 1961 serta telah berpemerintahan sendiri. Yang kedua, keberadaan negara Indonesia di atas teritorial West Papua adalah ilegal sebagai negara penjahat dan perampok. Yang ketiga, kerajaan Belanda memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan status hukum wilayah West Papua di Mahkamah Internasional dan International Court of Justice. Keempat, mendesak pemerintah kerajaan Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat segera bertanggung jawab atas seluruh pelanggaran HAM terhadap bangsa pribumi Papua. Yang kelima, pemerintah kerajaan Belanda segera bertanggung jawab untuk menyelesaikan status hukum dan status politik bangsa Papua atas wilayah koloni Netherlands New Guinea. Keenam, mendesak intervensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di wilayah West Papua demi kemanusiaan sebelum bangsa Papua menuju pemusnahan etnis atau genosida. Ketujuh, mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelesaikan konflik bersenjata Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka dan Militer Negara Indonesia yang telah berlangsung sejak 28 Juli 1965 sampai sekarang. Yang ke-8, bangsa Papua di wilayah Mipago mengutuk pelaku pembunuhan dan mutilasi 4 warga pribumi Papua di Timika, West Papua serta mendesak tim investigasi Dewan HAM PBB menginvestasikan kasus pembunuhan dan mutilasi warga pribumi Papua di Timika. Kesembilan, rakyat pribumi Papua di wilayah Mipago menolak seluruh proses dan putusan sidang atas kasus paniai berdarah pada 8 Desember 2014 oleh Pengadilan Indonesia karena merupakan proses pencitraan Indonesia terhadap hukum internasional. Ke-10, bangsa Papua mendesak United Liberation Movement for West Papua untuk segera memberikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh atas perjuangan hak penentuan nasib sendiri.